penting kita bahas tentang pemimpin yang konsisten dalam berdoa, atau ya mengapa orang Kristen penting setia di dalam berdoa. Ada beberapa alasan sehingga materi ini menjadi sangat penting untuk saudara pahami. Nah, yang pertama memang realitas membuktikan bahwa banyak orang Kristen termasuk juga pemimpin Kristen, entah itu majelis, penatua, sintua, atau pendeta, atau pastor, atau apalah dan lain sebagainya, menganggap bahwa doa itu merupakan sesuatu hal yang sangat membosankan. Maka kalau sudah bicara masalah membosankan, maka hal yang kedua, kalau sudah membosankan, ya maka tidak akan pernah lagi tertarik, terdorong untuk berdoa. Di sisi lain, banyak orang Kristen menganggap bahwa doa itu sesuatu hal yang membosankan karena mereka menganggap sudah terlalu banyak doa yang mereka naikkan kepada Tuhan selama ini. Dan mereka mengatakan tidak ada satupun yang dijawab oleh Tuhan. Itu kan sebenarnya hanya ungkapan emosi, perasaan yang sebenarnya belum tentu juga. Ya, tidak ada doa-doa saudara yang dijawab oleh Tuhan. Tapi itu kan namanya manusia sering sekali mengklaim sesuatu itu ya hanya karena pengalaman satu doa saja yang tidak dijawab oleh Tuhan langsung digeneralisir. Wah, nggak ada doa saya yang dijawab oleh Tuhan. Lalu buat apa saya buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk berdoa? Ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa ya banyak orang Kristen bosan, malas berdoa. Mungkin juga saudara. Nah, di samping itu ada persoalan lain. Mereka tidak mengetahui peran doa tersebut dalam memberikan pertumbuhan rohaninya. Itu yang jadi masalah. Di sisi lain, mereka juga tidak menganggap doa itu memiliki peranan yang signifikan di dalam memenuhi kebutuhan jasmani. Misalkan masalah kekuatan dan kesehatan, tidak dianggap itu bagian dari jawaban doa dari Tuhan. Nah, dalam konteks mahasiswa, menganggap bahwa relevansi doa itu tidak ada sedikitpun dampaknya di dalam studi. Artinya apa? Doa itu dianggap tidak memberikan dampak yang signifikan di dalam memberikan kecerdasan, kepintaran, dan bahkan juga daya ingat bagi mahasiswa. Sehingga para mahasiswa menganggap, buat apa sih berdoa buang-buang waktu? Toh juga saya berdoa selama ini ya gini-gini aja. Nah, bagi yang sudah bekerja juga menganggap bahwa doa itu tidak punya dampak. Karena menganggap saya selama ini cari pekerjaan karena usaha saya sendiri, karena saya mengirim lamaran sana sini, ya bahkan kalau saya naik jabatan pun juga karena saya kekuatan, kemampuan, kegagahan saya sendiri kalau sebenarnya. Ya, sehingga dengan alasan itu menganggap tanpa doa juga saya bisa hidup. Bagi sudah berumah tangga, seringkali juga menganggap bahwa doa itu tidak memberikan dampak yang positif. Karena apa? Mereka berpikir, wah saya juga dulu pacaran sampai mempersiapkan biaya pernikahan dan segala sesuatunya, itu kan karena memang saya punya uang banyak. Karena saya bisa minta tolong ke semua orang. Karena keluarga saya mendukung saya. Bahkan kalau saya bisa punya rumah, punya kendaraan, dan bahkan dan lain sebagainya, mereka menganggap itu tidak ada hubungannya dengan doa. Sehingga dengan akumulasi dari semua pemahaman yang salah tadi, mengakibatkan tiba pada satu kesimpulan akhir, tidak lagi konsisten alias malas untuk berdoa. Persoalan di atas kenapa muncul? Karena tidak memahami apa itu doa. Itu makanya persoalan-persoalan di atas itu muncul tadi. Karena tidak memahami apa yang dimaksud dengan doa. Dan mengapa kita harus berdoa? Di sisi lain, karena mereka juga tidak tahu bagaimana cara berdoa sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dikatakan tadi, hanya 1, 2, 3 doanya tidak dijawab oleh Tuhan, langsung disimpulkan, oh berarti sudah tidak dengar doa saya, maka dengan demikian saya pun Tuhan tidak mau tertarik lagi berdoa kepadamu. Karena sebenarnya seringkali, mengapa doa itu tidak dijawab oleh Tuhan? Persoalannya bukan di Tuhan. Persoalannya di saudara. Karena standar dan kriteria yang telah Tuhan tentukan di dalam berdoa, itu saudara tidak penuhi. Sehingga saudara tidak mendapatkan jawaban.
Jadi bukan karena di Tuhan titik persoalannya, bukan. Tapi karena di saudara sendiri. Di sisi lain ada banyak juga orang Kristen tidak tahu bagaimana teknik atau cara-cara Allah menjawab doa. Persoalannya orang Kristen hanya memahami ada dua cara Allah selama ini dalam menjawab doa. Yang pertama, ya. Itu aja yang sebagian besar orang Kristen tahu. Pokoknya kalau Tuhan jawab itu, ya. Gitu. Yang kedua, tidak. Hanya yang dua ini aja yang dibolak-balik. Kalau yang pertama tidak terpenuhi, ya udah malas berdoa. Ya, kalau jawaban doanya itu, ya kalau Tuhan tidak jawab, maka langsung diambil kesimpulan, oh udahlah nggak usah berdoa. Ya, tapi kalau doanya dijawab Tuhan, nah semangat berdoa. Tapi besok-besoknya tiba-tiba Tuhan tidak jawab, langsung dia bilang, enggak usah deh. Jadi banyak orang Kristen hari-hari ini cepat sekali perundungan sama Tuhan. Kalau saya katakan tadi, letak persoalannya bukan di Tuhan yang enggan, yang malas, atau tidak tertarik untuk menjawab dosa. Tetapi letak persoalannya adalah karena saudara tidak memahami apa itu doa, dan termasuk juga mengapa saudara harus berdoa, dan saudara tidak tahu bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, serta juga tidak tahu caranya Tuhan menjawab doa. Maksud kita persoalan-persoalan di atas harus kita jawab, harus saya jawab hari ini, harus saya clearkan, harus saya jelaskan kepada saudara. Sehingga berdoa itu nanti buat saudara bukan lagi sesuatu hal yang hanya sekedar kalau dijawab Tuhan baru yes, saya mau berdoa. Tapi kalau sudah tidak dijawab, no, saya tidak berdoa. Saya akan jelaskan itu di dalam bagian-bagian topik dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mulai dulu dari apa dengan Tuhan. Dulu Alkitabnya Ibu Yanto. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Lalu Agung Yeremia 33 ayat 3. Mesius Roma pasal 8 ayat 26. Segera perhatikan ada di slide ayat-ayatnya dan nama kitabnya. Kita mulai dulu dari Wiboyanto. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Coba cek lagi ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Baik. Setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu ayat di Perjanjian Baru yang dinobatkan menjadi ayat yang paling terpendek, paling tersingkat adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berkata, tetaplah berdoa. Apa arti dari ayat ini? Tetaplah berdoa. Artinya, apapun keadaanmu, apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, apapun situasi yang kau alami hari ini, tetaplah berdoa. Jadi berdoa itu bukan hanya sekedar waktu doa saudara jawab, enggak. Sekalipun doa saudara tidak ada yang dijawab Tuhan sekalipun, karena mungkin cara berdoa saudara tidak memenuhi standar Tuhan. Tuhan katakan tetaplah berdoa. Dari sini dapat kita simpulkan, kalau bicara tentang apa yang dimaksud dengan doa, berangkat dari 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa artinya apa? Doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Jadi jika saudara malas berdoa, sebenarnya saudara mati secara rohani, walaupun kelihatannya saudara masih hidup secara jasmani. Itu kalau saudara sudah tidak konsisten berdoa. Dan banyak orang Kristen yang hanya hidup secara jasmani, tapi mati secara rohani. Karena tidak lagi berdoa.
Kalau saudara pernah nonton film vampir, vampir itu kan sebenarnya tidak hidup lagi tuh. Vampir itu adalah manusia yang sudah mati, lalu coba dikasih kehidupan kembali. Oleh siapa? Oleh manusia. Dengan melibatkan okultisme. Dengan melibatkan kuasa kegelapan. Maka kalau saudara lihat, vampir itu kalau disuruh dia baru jalan dia. Kalau disuruh dia mundur, ya mundur dia. Kalau disuruh maju ke depan dia. Kalau disuruh dia minggir ke kiri, minggir dia. Kalau disuruh dia minggir ke kanan, baru minggir dia. Tapi kalau tidak disuruh, dia tidak bisa buat apa-apa. Itulah gambaran dari orang Kristen yang sebenarnya saya katakan tadi. Tiap hari saudara masih makan minum, tiap hari saudara masih kuliah, tiap hari saudara masih melakukan pekerjaan, aktivitas, usaha bisnis dan pekerjaan. Tetapi kalau tidak lagi berdoa, sebenarnya orang Kristen yang seperti itu, saya katakan adalah orang tidak lebih daripada vampir. Artinya apa? Di hadapan semua orang, saudara bisa kelihatan hidup. Tapi di hadapan Tuhan, saudara sudah mati sebenarnya. Untuk itu dikatakan tadi dalam 1 Tesalonika 5:17, tetap supaya apa? Supaya saudara tidak menjadi orang Kristen yang hanya hidup secara jasmani, tapi juga harus hidup secara rohani. Kita malah berdoa, artinya apa? Supaya saudara tidak menjadi vampir-vampir di dunia ini. Tapi saudara, Tuhan mau menjadi manusia yang berkenan di hadapannya, hidup di hadapannya, bukan hanya hidup di hadapan semua orang di dunia. Jadi, sekali lagi, doa itu tidak boleh ada henti-hentinya. Doa itu tidak melihat ruang, waktu, dan tempat. Doa itu tidak melihat apakah persoalan saudara hari ini ada atau tidak ada, enggak. Entah persoalan ada atau tidak, tetaplah konsisten berdoa. Salah satu yang menjadi penyebab kenapa ada sebagian besar orang Kristen tidak mendapatkan jawaban doanya dari Tuhan, karena tidak konsisten berdoa. Karena tidak melakukan 1 Tesalonika 5:17. Itu persoalannya, saudara. Jadi kalau saudara berhenti berdoa, malas berdoa, enggak berdoa, tidak tertarik lagi berdoa, bahkan tidak lagi ada kerinduan untuk berdoa, yakinlah bahwa doamu semakin berpotensi untuk tidak dijawab oleh Tuhan. Untuk itu, saudara, saya tidak pernah malas-malasan, saya tidak pernah enggan-enggannya untuk tak berdoa kepada Tuhan. Entah doa saya yang 20 tahun yang lalu belum dijawab Tuhan atau tidak, saya nggak mau peduli dengan itu, tapi saya mau tetap berdoa. Apakah ada hasilnya, apa dampaknya? Yes. Akhirnya, apa yang nggak pernah saya bayangkan, apa yang nggak pernah saya pikirkan, bahkan apa yang nggak pernah saya doakan, dijawab Tuhan juga. Kenapa? Karena saya konsisten berdoa. Maka sekali lagi, saudara, janganlah menjadi orang Kristen yang hanya hidup secara jasmani, tapi engkau mati secara rohani. Tapi harusnya jadi orang Kristen yang hidup secara rohani, yang hidup di hadapan Tuhan. Walaupun di sisi lain kita hidup di hadapan manusia. Dengan cara apa? Konsistenlah berdoa. Hal yang kedua, mari kita lihat Yeremia pasal 33 ayat 3. Lanjut. Yeremia pasal 3 ayat 33. Ya, tadi saya minta Agung yang baca. Yeremia 33 ayat 3. Oke, Renti, baca dulu Renti. Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak pahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Baik, dikatakan di sana, saudara, berserulah kepadaku, maka aku akan beritahukan kepadamu hal-hal besar. Hal-hal yang tidak kau pahami, hal-hal yang tidak engkau ketahui. Nah, menarik, saudara. Dari ayat ini, ya, kita dapat melihat bahwa yang meminta saudara berseru itu artinya salah satu contohnya adalah berdoa, kan? Itu arti kata berseru. Di sana yang mengatakan berserulah kepadaku bukan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan sendiri.
Artinya apa? Tuhan meminta saudara untuk tidak putus-putusnya, untuk tidak malas-malasnya dalam berdoa. Maka untuk itu Tuhan bilang, berserulah kepadaku. Berdoalah kepadaku. Di sini kita lihat, arti daripada doa itu adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Itu arti definisi yang kedua dari doa. Komunikasi antara kita dengan Tuhan. Dan yang meminta pertama kita berdoa itu adalah Tuhan. Menarik kan ini? Coba, misalkan kalau saudara dipanggil oleh Presiden Jokowi, tiba-tiba misalkan Presiden Jokowi telepon saudara hari ini. Tolong segera datang ke istana dan saya tunggu Anda jam 12 siang sekaligus makan siang. Nggak usah pakai paket lama. Saya yakin saudara akan langsung buru-buru mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan sebelum jam 12 siang, engkau sudah pasti tiba di istana. Kenapa? Karena saudara dipanggil oleh seseorang yang namanya presiden, orang paling top di negeri ini. Nah, saudara, dengan hal ini, yang meminta saudara, yang memanggil saudara berdoa, melebihi daripada sosok seorang presiden. Dan dia di atas dari semua presiden yang ada di dunia ini. Dan tidak ada lagi di atas dia. Karena dia adalah Tuhan sendiri yang menciptakan engkau, yang memberikan kau napas hidup, kekuatan, dan kesehatan. Dan menyertai saudara pagi, siang, dan malam. Meminta saudara pada pagi hari ini, berdoalah kepadaku. Komunikasilah denganku. Itu kata Tuhan kepada saudara hari. Dan kalau saudara tidak melihat itu lebih penting daripada pertemuan bertemu dengan sang presiden, itu namanya terlalu. Sang presiden hanya bisa memimpin negeri ini. Iya, paling mentok 2 periode. Setelah itu, belum tentu bisa dia jadi presiden lagi, karena periodenya sudah lewat. Tuhan itu tidak punya prioritas, nggak punya pergantian atau jangka waktu, enggak. Sekalipun presiden di dunia ini bisa berganti-ganti, tapi Tuhan iya dan amin untuk selama-lamanya. Dan Tuhan yang iya dan amin selama-lamanya meminta saudara berserulah kepadaku, konsistenlah berdoa kepadaku. Kalau saudara tidak melihat ini sesuatu hal yang sangat penting, berharga, mulia, dan untuk itu aja diresponi, itu namanya saudara keterlaluan. Jadi ingat, dari Yeremia 33 ayat 3, doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Artinya di sini, Tuhan tidak membatasi kita itu untuk berkomunikasi dengan dia lewat doa. Tuhan tidak meminta hanya dalam jangka waktu tertentu, misalkan waktu jam 6 sore, lalu nanti jam 12, lalu jam 3, dan nanti balik lagi ke jam 6. Enggak. Tuhan tidak batasi kita berdoa. Ya. Dengan limit-limit waktu itu. Kalau saudara bertemu dengan presiden, itu pasti dibatasi waktunya. Kalau saudara yang mengajukan diri, bukan presiden yang menelpon saudara, tapi kalau saudara yang mengajukan diri, belum tentu sang presiden mau meresponi menyediakan waktunya untuk berkomunikasi, bertemu dengan saudara. Atau sebatas telepon sekalipun, belum tentu sang presiden mau. Karena kenapa? Waktunya banyak untuk urusin yang lain. Yang kedua apa? Bagi sang presiden, saudara tidak terlalu signifikan untuk diangkat telepon saudara. Bagi seorang presiden, kehadiran saudara tidak terlalu berarti buat dia. Tetapi bagi Tuhan, waktu saudara datang berkomunikasi kepada dia dalam doa, itu disambut, dirindukan, ditunggu oleh Tuhan. Siapapun saudara, apakah saudara mahasiswa, apakah sebagai seorang petani, seorang tukang beca, seorang nelayan, Tuhan tetap menunggu dan menanti dan berharap saudara berkomunikasi dengan dia setiap waktu. Dengan apa? Doa. Ini harus pahami. Sehingga saya katakan tadi, manfaatkanlah komunikasi dua arah ini untuk berdoa kepada Tuhan. Saya seringkali mengatakan bahwa Yeremia 33 ayat 3 ini adalah nomor WA-nya Tuhan.
Yeremia 33 ayat 3. Nomor WA-nya Tuhan. Kontak langsung dengan Tuhan. Ya saudara tahu, kalau saudara berkomunikasi dengan orang tua atau siapapun, saudara pasti harus beli handphone kan? Belum lagi saudara harus isi kuota. Oke. Artinya apa? Di situ saudara minimal ada 2 pengeluaran yang harus saudara lakukan. Supaya saudara bisa berkomunikasi dengan orang tua saudara atau dengan siapapun. Kalau itu konteksnya jarak jauh. Tapi dengan Tuhan, saudara tidak perlu beli handphone yang termahal. Saudara juga tidak perlu beli kuota. Saudara hanya tinggal duduk diam di hadapan kaki Tuhan. Setiap detik, setiap saat berdoa kepada Tuhan. Itu sudah cukup. Tapi persoalannya ada banyak orang Kristen tidak mau memanfaatkan kesempatan ini. Fasilitas ini. Kita kadang-kadang lebih mau membayar sesuatu hal yang amat sangat mahal. Yang notabene kita sudah beli handphone yang mahal, isi kuota dan sebagainya. Kadang-kadang saudara gunakan juga itu, bukan sesuatu hal yang produktif. Tapi kalau berdoa kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. 1 detik, 1 menit, 1 jam, tidak ada yang sia-sia. Saudara semuanya akan dicatat dan bahkan akan diinvestasikan oleh Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi saudara hari ini dan juga masa-masa yang akan datang. Untuk itu, pakailah nomor WA Tuhan Yesus. Yeremia 33. Ya saudara tidak perlu beli pulsa. Saudara tidak perlu beli handphone termahal. Nggak usah. Dan saudara juga nggak usah terlalu heboh dan nggak usah lebih cari tempat yang strategis, cari jaringan. Nggak usah. Karena pendengaran Tuhan kita itu melampaui ruang waktu dan tempat yang notabene dia selalu siap sedia mendengarkan doa saudara. Pahami ini dengan baik. Itu jika mereka kita lihat dalam Roma pasal yang Roma 6 ayat 20, Roma 8 ayat 26. Lanjut, Mesius. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat terucapkan. Yang ketiga, dari sini dapat kita simpulkan apa itu doa. Ya. Doa itu adalah hak istimewa yang hanya diberikan Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat secara pribadi. Mengapa? Karena dikatakan dalam Roma 8 ayat 26 tadi. Pada waktu kita berdoa, Roh Allah juga ikut serta-merta di dalam hati kita, menyuarakan pergumulan-pergumulan kita, kebutuhan-kebutuhan kita di dalam doa kepada Bapa di surga. Dan ini hanya bisa dialami, didapatkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Itu maka saya katakan definisi yang ketiga daripada doa itu adalah hak istimewa. Hak khusus yang hanya diberikan oleh Tuhan kepada orang yang sudah bertobat. Untuk itulah orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Kita terbatas punya kata-kata. Kita terbatas untuk menguraikan, menjelaskan dalam berbagai bentuk kalimat tentang jenis banyaknya doa-doa yang mau kita mohonkan kepada Tuhan. Tetapi di situ Roh Kudus hadir di dalam menolong, mengkomunikasikan apa yang menjadi pergumulan saudara, kebutuhan saudara dalam doa kepada Bapa di surga. Keren kan? Hak luar biasa dari orang percaya. Sebenarnya, ya, ada banyak hal yang mungkin manusia atau saudara tidak pernah ingat mendoakan sesuatu hal yang penting. Ya, tetapi Tuhan jawab. Apa contohnya Pak Tony? Napas hidup. Napas hidup saudara jarang memintanya kepada Tuhan. Karena saudara menganggap saudara pasti besok masih hidup. Seringkali orang Kristen menganggap, nggak usahlah minta napas hidup, kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, nggak usah. Besok juga saya masih hidup, besok juga saya masih bisa bernapas dan sebagainya tanpa berdoa, siapa bilang? Atau di sisi lain ada juga sebagian orang Kristen berpikir, wah, dengan tanpa saya berdoa minta napas kehidupan daripada Tuhan, dengan saya makan pas sehat 5 sempurna, saya pasti bisa hidup, siapa bilang? Kalau bukan karena Roh Kudus yang terus meminta kepada Bapa di surga, bahwa saudara butuh napas hidup besok, saudara masih butuh kekuatan dan kesehatan, saudara masih penting hidup hari esok, maka nggak mungkin saudara bisa ada hingga pada hari. Jadi artinya apa?
di dalam keistimewaan sebagai orang percaya, doa kita itu bisa dijawab oleh Tuhan. Maka untuk itu semangatlah tetap berdoa. Semangatlah untuk berdoa. Untuk saudara berkesimpulan begini, berarti kalau begitu Pak Tony, nggak usah aja kita berdoa. Kan Roh Allah juga mendoakan pergumulan kita kepada Tuhan, itu juga salah. Karena di samping Roh Allah bisa mendoakan apa menjadi kebutuhan keperluan saudara kepada Bapa di surga, tapi firman Tuhan katakan mintalah juga. Jadi artinya ada peran Roh Kudus mendoakan pergumulan-pergumulan kita, menyuarakan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Tuhan. Tapi juga ada bagian saudara, yaitu apa? Tetap juga harus berdoa. Untuk itulah selalu saya katakan. Pertobatan, kelahiran baru di dalam Kristus, harga mati. Kalau saudara mendapatkan fasilitas. Yang ketiga dari dua ini yaitu apa? Hak istimewa. Yang hanya diberikan kepada orang yang sudah bertobat. Karena ada Roh Allah yang ikut serta-merta mendoakan pergumulan dan juga kebutuhan saudara. Tanpa kelahiran itu, tanpa pertobatan itu, hak istimewa ini nggak bisa saudara dapat. Lalu ada pertanyaan, Pak Tony, kalau misalkan seseorang itu belum bertobat kepada Kristus, apakah hak istimewa ini bisa didapatkan? Oh, no. Nggak bisa. Kalau hak istimewa ini hanya didapatkan bagi mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Oke. Itu ada 3 definisi dari doa.